Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novel Satria dari kelas 4B dengan NPM 243510425. Di sini saya ingin membaca modul pemrograman web bab 8 mengenai State Management Patterns, ini mana pada pembahasan pertama membahas tentang data flow, mekanik, air terjun data. Dalam arsitektur berbasis komponen seperti React atau Vue, prinsip paling fundamental yang mengantar pergerakan data adalah one-way data flow atau sering disebut sebagai unidirectional data flow. Konsep ini mengibaratkan data seperti air terjun yang hanya mengalir dari atas ke bawah, dari komponen induk ke komponen anak. Induk mengirimkan data melalui mekanisme yang disebut probe atau anak menerima data sebagai nilai yang hanya baca atau read only. Anak tidak memiliki hak untuk memprotes atau mengubah data tersebut secara langsung, mereka hanya bertugas menampilkannya. Namun bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke atas? Misalnya ketika pengguna mengiklik tombol komponen anak karena air tidak bisa mengalir ke atas, kita menggunakan teknik callback function. Induk memberikan fungsi kepada anak misalnya on button click dan memanggil fungsi tersebut saat peristiwa terjadi. Mirip dengan orang tua memberikan ponsel kepada anaknya. Anak tidak menyelesaikan masalah sendiri, mereka hanya memberi sinyal kepada induk, dan induklah yang memiliki wewenang untuk mengubah state atau mengambil tindakan. Masalah mulai muncul ketika aplikasi kita bertambah dalam dan kompleks, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai prop drilling. Bayangkan kamu memiliki komponen app atau kakek buyut yang memegang data username, dan data ini perlu ditampilkan data komponen avatar atau cicit yang berada di level di bawahnya. Kamu harus mengopernya melalui semua komponen perantara atau layout dari user profile avatar, meskipun komponen tersebut sama sekali tidak membutuhkan data itu. Sama seperti estafet, dalam pemadaman kebakaran, orang-orang di tengah barisan ikut basah dan lalu memegang lembar, padahal mereka tidak memilih. Drilling membuat kode yang menjadi kotor, sulit dirawat, dan rentan error karena setiap kali kamu mengubah nama props di atas, kamu harus mengubahnya di semua level di bawahnya. Kekacauan prop drilling ini sering menggoda pemula untuk kembali ke pola lama two-way data binding atau versi 1 dari framework MVVM, model, dan sebagainya tanpa perlu boilerplate kode yang eksplisit. Meskipun terlihat praktis dan ajaib di awal, pola dua arah ini bisa menjadi spaghetti code yang tidak terkendali dalam aplikasi skala besar yang sangat sulit untuk melacak siapa yang mengubah data-data bisa berubah dari mana saja. Itulah sebabnya ekosistem modern lebih memilih rasa sakit jangka pendek dari one-way data flow demi keuntungan jangka panjang berupa arsitektur yang stabil dan mudah didebug. Sebagai arsitek, tugas kita adalah merancang sebuah pohon komponen sedemikian rupa sehingga aliran data tetap efisien. Kamu harus waspada terhadap komponen yang hanya bertindak sebagai core data. Jika kamu menemukan terlalu banyak komponen core ini, akan ada tanda merah bahwa composition atau mempertimbangkan solusi manajemen store yang lebih canggih akan kita bahas di bagian selanjutnya. Nah, pembahasan kedua mengenai local versus global state memiliki rumah untuk data. Salah satu keputusan tersulit dalam pengembangan fundamental frontend adalah menentukan di mana sebuah data harus tinggal, apakah cukup disimpan secara lokal di dalam komponen atau harus diangkat ke level aplikasi agar bisa diakses. Local state adalah data yang bersifat sementara, spesifik, dan tidak diperdulikan oleh komponen lain. Contohnya, status input formulir atau status toggle model, buka atau tutup, atau indeks tab yang sedang aktif. Data ini sebaiknya dikurung rapat di dalam komponen pemiliknya menggunakan newstate atau review. Mengangkat data hal seperti ini ke global state sama seperti mengumumkan ke seluruh kota melalui pengeras suara bahwa kamu sedang mengikat tali sepatu ke informasi sampai membangun sistem. Global state adalah data yang bersifat persisten dan dibutuhkan oleh banyak komponen tersebar di berbagai cabang pola aplikasi. Contoh utamanya adalah data autentikasi pengguna, preferensi tema, atau isi keranjang belanja di aplikasi e-commerce. Untuk menjembatani kebutuhan data global tanpa menggunakan library pihak ketiga yang berat, React menyediakan fitur bawaan bernama Context API. Konteks memungkinkan kita membuat lubang cacing data yang menembus level komponen. Kita membuat provider di puncak pohon aplikasi dan komponen anak di bawahnya bisa menggunakan this context untuk mengambil data langsung melewati sebuah komponen perantara analogi konteks seperti siaran radio, memancar dan menyiarkan sinyal, dan siapapun yang punya radio bisa mendengarkan tanpa perlu kabel fisik yang tersambung. Namun penggunaan global state, terutama konteks, memiliki jebakan performa yang sering tidak bisa di pemula.
Jika dalam konteks file berubah, semua komponen yang menggunakan konteks tersebut akan dirender ulang jika kamu menyimpan objek raksasa berisi segala macam data dalam satu konteks. Oleh karena itu, aturan praktik arsitekturalnya adalah pecah konteks menjadi bagian-bagian pixel berdasarkan domain masalahnya, atau buatlah out konteks terpisah dari ten konteks dan cartoon konteks. Jangan membuat satu quad konteks yang menyimpan seluruh data aplikasi. Selain itu, tidak semua data yang terlibat global benar-benar harus global. Seringkali developer malas merancang struktur komponen yang baik dan langsung melempar semuanya ke Redux atau konteks biar gampang diakses. Ini adalah kebiasaan buruk yang disebut over-engineering. Semakin banyak data yang kamu taruh di global, semakin sulit melacak aliran data dan aplikasinya karena setiap komponen bisa menjadi penyebab perubahan. Nah, di sini lanjut ke pembahasan ketiga mengenai Flux Architecture birokrasi yang menyelamatkan pada tahun 2014. Facebook menghadapi masalah besar dengan bug notifikasi pesan yang menghantui karena arsitektur MVC mereka yang semakin ruwet, data mengalir ke segala arah dan perubahan satu model pemicu perubahan model lain secara berantakan tak terkendali. Solusi yang mereka lahirkan adalah pola arsitektur Flux yang kemudian disempurnakan oleh library Redux. Inti dari Flux adalah memperlakukan aturan birokrasi yang sangat ketat pada perubahan data, yang dimana data tidak boleh diubah sembarangan. Dan komponen utama dalam Flux ada action, sebuah objek sederhana yang memberitahu apa yang terjadi, bukan apa yang harus dirubah. Actionnya hanya membawa informasi misalnya type, add to cart, reload, ID, name, dan buku. Komponen view tidak boleh mengubah data store secara langsung, mereka hanya boleh mengirimkan mem dispatch. Setelah action dikirim, ia diterima oleh reducer. Reducer adalah sebuah informasi atau fungsi murni yang bertugas sebagai otak dari perubahan state. Ia menerima state ini saat ini dan sebuah action, lalu menghitung dan mengembalikan state yang baru. Rumus sederhananya itu out state action lalu ke new state. Meskipun konsepnya brilian, implementasi Redux klasik seringkali dikritik karena terlalu banyak kode boilerplate. Developer harus menulis file terpisah untuk action types, action creators, dan reducers yang panjang lebar hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Menanggapi kritik ekosistem modern telah berevolusi, Redux Toolkit kini menjadi standar resmi yang jauh lebih ringkas dan library alternatif seperti Zestan menawarkan filosofi Flux yang minimalis tanpa boilerplate yang menyiksa. Nah, penjelasan keempat mengenai server-state management, jangan mengklaim data pinjaman. Selama bertahun-tahun, developer frontend melakukan kesalahan konseptual dengan memperlakukan data dari server API sama dengan data lokal aplikasi. Mereka mengambil data dari server, menyimpannya di Redux Global, dan mencoba mengelolanya secara manual. Mereka membuat variabel isLoading error dan data sendiri, serta menulis tang atau saga yang rumit untuk menangani fetching. Kendaraan ini melahirkan kategori state management baru yang disebut server state management dengan alat populer seperti Tank Stack Query atau SYR. Filosofi ala-ala ini berpusat pada strategi caching HTTP yang sering disebut sebagai stalled revalidate. Strategi ini bekerja dengan logika tampilkan data lama yang ada di cache agar pengguna melihat sesuatu dengan instan dan secara bersamaan meminta data baru ke server. Jika data baru sudah datang dan berbeda, perbarui tampilannya. Nah, fitur ini paling powerful dari manajemen server-side modern adalah automatic deduplication atau window focus rebatching. Jika dua komponen berbeda meminta data probable user secara bersamaan, library cerdas ini menyatukannya menjadi satu request jaringan yang menghemat bandwidth. Selain itu, ketika penggunaan berpindah ke tab browser lain, kembali ke tab aplikasi kita. Perpisahan antara client state dan server state membuat arsitektur aplikasi menjadi jauh lebih bersih. Manfaatnya itu sering diabaikan, yang dimana manajemen memori dan garbage collection. Library server state biasanya memiliki fitur patch invalidation otomatis jika data detail produk A tidak ditampilkan. Jika layar karena pengguna sudah pindah halaman, data tersebut akan diberi waktu misal 5 menit. Dalam 5 menit tidak ada yang meminta data itu lagi, ia akan dihapus dari memori. Itu untuk menjaga HSPA menjadi semakin lambat karena menumpuk datanya yang udah lama nggak pakai.
Nah, pembahasan kelima mengenai immutability sejarah tidak bisa dihapus. Di jantung semua pola manajemen set modern, baik itu Redux, React Context, ataupun React Query, ada satu prinsip kunci yang tidak boleh kita langgar, yaitu immutability. Konsepnya menyatakan bahwa sekali sebuah objek atau array data dibuat, kita tidak boleh lagi mengubah isinya secara langsung, atau mengubah data, membuat salinan data dari data tersebut dengan perubahan yang diinginkan akan menggantikan objek lama dengan objek baru. Alih-alih array push new item dan mengubah array asli kita melakukan const array, const new array, old array, new items. Alih-alih username body kita melakukan const new user, username body. Kenapa kita harus melakukan cara yang terkesan namun boros? Alasannya itu agar erat dengan performa change detection. Di framework seperti React, kita mengetahui apakah komponen perlu dirender ulang. React perlu membandingkan state lama dengan state baru. Jika kita memutasi objek secara langsung, referensi memori objek tersebut tetap sama. React akan melihat state sama dengan state sebagai true, sehingga menyimpulkan tidak ada perubahan dan memperbarui layar. Selain performa, immutability memberikan keuntungan besar dalam hal predictability dan debugging. Jika data bersifat mutable, sebuah objek bisa diubah isinya menjadi sebuah fungsi yang dimana saja diam-diam meninggalkan jejak. Tantangan utama immutability dalam sintaks JavaScript terkadang bertele-tele, terutama ada di struktur data yang bersarang. Dia mengubah properti ke level 4, lalu menggunakan spread operator, terus dia menghasilkan kode yang sulit dibaca dan rentan kesalahan. Untuk mengatasinya kita gunakan library pembantu seperti Immer agar menulis kode dengan gaya mutable yang biasa. Namun, kita juga harus sadar trade-off penggunaan memori. Dia ngebuat salinan objek baru setiap ada perubahan kecil, lebih banyak RAM dibandingkan mutasi langsung. Namun, dalam konteks aplikasi web modern, konsumsi memori biasanya dapat diabaikan dan dibandingkan dengan keuntungan performa rendering dan kemudahan pemeliharaan kode. Kesimpulannya, immutability itu disiplin mental yang membedakan programmer asal jadi dengan software engineer yang peduli kualitas. Lanjut ke pembahasan ke-6 mengenai integrasi keislaman, manajemen hati, dan integrasi kebenaran. Dalam perspektif Islam, konsep state management memiliki kemiripan filosofis yang mendalam dengan tazkiyatun nafs atau manajemen jiwa atau hati. Segumpal darah itu adalah hati atau core yang dalam arsitektur aplikasi analog dengan global state. Jika state aplikasi kacau, maka tampilan antarmuka UI akan rusak. Begitu pula jika hati yang kotor tidak terkelola, maka perilaku zahirnya atau view akan buruk. Mengelola aliran data dalam aplikasi adalah latihan logika untuk memahami betapa pentingnya menjaga pusat kendali agar output yang dihasilkan selalu konsisten. Konsep source of truth atau satu sumber kebenaran dalam Redux atau Zspan mengajarkan kita tentang bahaya menduakan rujukan. Konsep one-way data flow atau aliran data satu arah mencerminkan keteraturan ketaatan terhadap hierarki atau nizam. Data mengalir ke arah atas ke bawah atau parent to child dan perubahan diminta melalui mekanisme resmi action atau dispatch. Penerapan immutability atau ketidakubahan langsung sangat erat kaitannya dengan konsep hisab atau perhitungan amal dan taubat. Dalam immutability kita tidak boleh menghapus atau mengubah sejarah data masa lalu secara paksa. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengendali aliran data ini itu adalah satu arah lebih baik kita meninggalkan keruwetan two-way binding dan memeluk one-way data flow. Dan jangan sembarang global, kita belajar juga untuk tidak malas. Dan data server bukan miliknya itu pada paradigma stable regulated mengubah cara pandang kita dari API adalah pinjaman yang bisa kadaluarsa kapan saja. Immutability adalah hukum, kita memahami bahwa memutasi objek secara langsung adalah dosa besar yang merusak deteksi perubahan, selalu bersalinan baru untuk setiap perubahan data guna, dan untuk flux ketertiban, full action, dispatch, reduce, restore mungkin berasa bertele-tele, tapi birokrasi itu menyelamatkan kita aplikasi paksa dari anarki.
Sekian dari baca modul bab 8 dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.